Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu dengan saya Ibu Dorothea Diah Wartanese. Saya guru SMP Negeri Turi, khususnya untuk anak-anak yang kelas 7. Mungkin baru pertama kali bertemu dengan Bu Diah meskipun lewat virtual. Kita tidak bisa bertemu secara langsung. Tapi Bu Diah berharap anak-anak bisa sudah kenal dengan Ibu Diah. Baik, untuk kesempatan kali ini Budi akan memberikan materi tentang vandalisme. Jadi nanti di sini akan Budi sampaikan tentang pengertian vandalisme, kemudian faktor penyebab vandalisme, kemudian bentuk-bentuk vandalisme itu seperti apa contohnya, kemudian dampak-dampak vandalisme apa, kemudian upaya untuk mencegah atau menghentikan vandalisme itu bagaimana. Jadi anak-anak silakan untuk menyimak materi kali ini karena mungkin anak-anak sering mendengar istilah vandalisme. Vandalisme itu apa? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Baik, pertama pengertian vandalisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, vandalisme itu bisa diartikan 1. Perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya. Kemudian yang kedua yaitu perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas. Vandalisme itu sendiri berasal dari kata vandal, sebutan bangsa Romawi kuno kepada sebuah suku di Jerman yang memiliki kebiasaan merusak dan menistakan dengan kejam segala karya yang indah dan terpuji. Dalam artian modern, vandalisme adalah segala bentuk perusakan, memecahkan, menghancurkan, mencoret-coret properti atau barang milik pribadi maupun umum tanpa adanya konsesi atau kerelaan atau persetujuan dari pemilik properti. Nah, itu anak-anak, itu pengertian vandalisme. Jadi sedikit banyak anak-anak bisa tahu. Nah, ini gambar bentuk-bentuk vandalisme. Biasanya seperti ini, ada yang mereka mencoret-coret tembok orang lain. Di sini di pertokoan, di rumah-rumah pribadi, itu kadang dicoret-coret dengan tulisan-tulisan yang tidak jelas artinya atau digambari berbagai macam gambar yang tidak jelas. Kemudian di situ kita lihat ada beberapa anak sekolah yang mereka mencoret-coret seragam mereka sendiri, itu juga termasuk bentuk vandalisme. Dan itu biasanya dilakukan saat mereka baru lulus sekolah ya. Dan itu bentuk vandalisme. Nah, apa sih penyebab atau faktor penyebab vandalisme itu sendiri? Yang pertama kita akan lihat faktor penyebab vandalisme. Yang pertama adalah pengaruh teman sebaya. Pengaruh teman sebaya menyebabkan vandalisme. Kenapa? Karena golongan remaja itu biasanya lebih mudah meniru dan terpengaruh dengan teman sebaya. Pengaruh teman sebaya itu akan mencorakkan sikap, nilai, dan tingkah laku remaja. Lebih-lebih remaja yang tercicir dan menghadapi masalah keluarga. Nah, itu faktor penyebab yang pertama. Faktor penyebab yang kedua adalah keluarga itu sendiri. Nah, keluarga adalah pendorong sifat vandalisme di kalangan remaja. Sebagian remaja yang terjebak dalam gejala vandalisme itu berasal dari keluarga yang bermasalah atau keluarga yang mengamalkan budaya hidup negatif. Menurut kajian yang dijalankan, vandalisme dendam dilakukan oleh remaja yang ingin bebas dan berlatarkan keluarga yang bermasalah. Jadi jika keluarga itu bermasalah, biasanya anak-anak itu kurang mendapatkan perhatian dari keluarga, sehingga biasanya anak-anak terus mencari pelarian, istilahnya seperti itu. Kemudian membuat aksi-aksi dengan mencoret-coret atau merusak, menggambari di tempat-tempat yang memang sebenarnya itu tempat umum yang tidak boleh. Nah, kemudian faktor yang ketiga adalah pengaruh media massa. Media massa mempunyai pengaruh dan kesan yang amat kuat dan sukar sekali dielakkan dewasa ini. Paparan adegan-adegan negatif dari film-film atau rancangan dari barat yang mempunyai unsur-unsur perlakuan ke arah vandalisme
dapat mempengaruhi remaja melakukan vandalisme. Golongan remaja lazimnya mudah meniru dan mengikuti hal yang dilihat di sekeliling, termasuk media massa, apalagi tanpa adanya bimbingan dari orang yang lebih dewasa. Faktor penyebab yang keempat adalah sikap apatis. Sikap apatis itu sikap tidak peduli. Individualistik dan materialistik masyarakat remaja adalah produk sistem sebuah masyarakat. Jadi masyarakat yang pincang itu akhirnya akan melahirkan produk yang pincang. Jadi sikap setengah masyarakat kini yang mementingkan soal kebendaan dan tidak ambil peduli terhadap isu-isu sosial semakin merumitkan masalah. Jadi oleh karena itu, golongan remaja itu merasakan mereka itu bisa bebas untuk meneruskan gejala negatif ini tanpa menghiraukan rasa tanggung jawab. Jadi mereka melakukan coret-coret itu tanpa peduli itu milik siapa, barangnya itu penting apa tidak, itu mengganggu apa tidak, itu mereka tidak peduli. Selama mereka puas melakukan itu, maka mereka akan melakukan dengan tanpa mempertimbangkan berbagai hal yang sebenarnya itu sangat merugikan. Itu termasuk sikap apatis. Lalu dampak vandalisme itu apa saja? Dampak buruk yang ditimbulkan oleh aksi vandalisme adalah adanya satu, perusakan lingkungan. Adanya aksi ini, maka lingkungan yang seharusnya indah, terawat, akan rusak dan terbengkalai. Dua, itu akan mengganggu ketertiban. Pada dasarnya remaja yang melakukan vandalisme akan melanggar tata tertib yang ada, sehingga tujuan mereka untuk melakukan vandalisme pun tercapai. Dampak vandalisme yang ketiga yaitu jelas mengganggu kenyamanan orang lain. Yang berulah vandalisme tentunya akan mengganggu kenyamanan orang lain. Jadi contohnya saat kita berada di tempat umum, misalnya di kamar mandi umum, di WC umum. Kita berada di WC umum mau masuk, mau buang air kecil. Tapi di situ banyak coret-coretan di dalam maupun di luar WC itu. Maka ada rasa tidak nyaman dari situ. Kita mau pakai pun tidak nyaman karena ada banyak coretan di situ. Kesannya itu jorok. Itu dampak vandalisme. Lalu bagaimana upaya untuk mencegah atau menghentikan adanya vandalisme? Cara yang bisa digunakan untuk mencegah atau menghentikan vandalisme yaitu satu, itu dengan namanya tindakan preventif atau tindakan pencegahan. Sebenarnya vandalisme dapat dicegah. Hal tersebut kembali kepada kesadaran dari diri seseorang itu untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Jadi saat kita peduli maka kita tidak, oh ini tempat yang tidak boleh saya coret-coret, maka saya tidak akan melakukan itu. Itu termasuk preventif yang dari dalam diri sendiri. Nah, selain itu ada beberapa hal untuk dapat mencegah tindakan vandalisme, antara lain diberikan pengertian bahwasanya aksi vandalisme itu merupakan aksi penyimpangan sosial. Jadi diberikan pengertian kepada anak-anak remaja khususnya bahwa apa yang mereka lakukan jika mereka lakukan vandalisme itu termasuk perusakan atau termasuk penyimpangan sosial. Lalu diberikan sosialisasi dampak-dampak yang diakibatkan dari aksi vandalisme itu. Jika mereka tahu dampaknya, diberitahu dampaknya, dampaknya banyak sekali dan membuat tidak nyaman banyak orang, itu salah satunya itu mereka akan mengerti, diharapkan akan mengerti sehingga mereka tidak akan melakukan yang namanya tindakan vandalisme. Bisa juga melalui pelajaran sosiologi. Jadi siswa diberikan pengertian bahwa tindakan vandalisme adalah penyimpangan sosial dan merusak keindahan. Kemudian cara yang kedua adalah dengan tindakan represif. Represif yaitu tindakan pasca kejadian. Kalau sudah terjadi mau bagaimana lagi? Nah, itu ada tindakannya, pencegahannya untuk menghentikan adanya tindakan vandalisme, yaitu satu, si pelaku diberikan hukuman yang membuat jera. Kedua, diberikan wadah atau salurkan bakat anak pada apa yang mereka suka.
Jika mereka suka menggambar, suka atau melukis, ya diberi tempat, diberi wadah, sehingga mereka bisa berkreasi di situ. Kemudian yang ketiga, bisa juga diselenggarakan lomba grafiti dan mural di lokasi khusus yang menyediakan tempat tersebut, sehingga kreativitas bisa dikembangkan secara positif. Jadi ini dibutuhkan kerjasama dengan banyak pihak. Nah, anak-anak itu tentang vandalisme dan pengertiannya, penyebabnya, dampaknya, bahkan bagaimana cara pencegahannya supaya tidak terjadi. Sekarang saya kembalikan kepada anak-anak sendiri. Bagaimana anak-anak setelah mengetahui apa itu vandalisme, apa yang mau lakukan anak-anak? Sebaiknya bagaimana? Nah, oh, aku tidak akan mengikuti tindakan vandalisme. Aku tidak mau Atau jika ada teman yang mau melakukan vandalisme, kalian juga bisa memberitahu, jangan, misalnya seperti itu. Tidak boleh, itu termasuk aksi vandalisme. Tidak boleh melakukan itu. Baik anak-anak, itu yang Budia sampaikan. Semoga bermanfaat. Anak-anak tetap semangat belajar dan salam sehat dari Budia. Terima kasih.